Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat AG Pingpong, bagaimana kabarnya hari ini? Saya doakan sobat semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas karet dari butterfly yang banyak dipakai para pemain di sisi forehand ya. Semoga video ini bisa menjadi referensi bagi kita semua yang saat ini mungkin sedang bingung dalam menentukan karet apa sih dari butterfly, khususnya karet butterfly ya. Untuk sisi forehand, karet apa sih yang cocok untuk permainan saya? Mungkin seperti itu ya. Nah, apa saja karet tenis meja yang banyak dipakai para pemain tenis meja saat ini? Saya rangkum ini ada 5. Ini saya rangkum berasal dari data World Class Racket Series yang dilaksanakan pada 1 Maret 2024, jadi masih baru. Nah, ada 5 karet. Yang pertama, ini sekali lagi sesuai tema ya. Jadi karetnya adalah karet dari butterfly yang banyak digunakan oleh pemain di sisi forehand. Untuk sisi backhand di pembahasan berikutnya ya. Oke, posisi kelima di sini ada Butterfly Impartial XS. Butterfly Impartial XS ini mungkin masih asing ya. Saya sendiri yang penghobi ini asing. Tapi setelah saya cari informasinya, ternyata Butterfly Impartial XS ini ternyata karet bintik ya. Nah, karet dari Butterfly ini, Impartial XS ini ternyata dia itu adalah short pips ya, atau bintik pendek ya. Di situs rujukan tenis meja seperti Revspin, di speednya Butterfly Impartial XS ini speednya lumayan kencang. Ini berdasarkan angka ya. Saya tidak paham apakah memang sekencang itu di lapangan atau bagaimana ya, tapi di ratingnya banyak pengguna yang memberi rating untuk speednya ini 9.3, tergolong cepat juga ya speednya untuk 9.3. Kemudian untuk spinnya di sini ada 8.6, kemudian untuk kontrolnya adalah 9.3. Nah, karena ini karet bintik, maka reversalnya putaran kebalikannya atau putaran baliknya bagaimana ya, ini poinnya 8.8. Teman-teman yang biasa menghadapi bintik tahu ya putaran reversal itu bagaimana. Jadi putaran reversal ini kalau yang saya biasa hadapi, jadi putarannya itu tidak, jadi kalau di spin itu justru malah nyangkut, jadi harus dicop terlebih dahulu. Mungkin seperti itu ya, kalau salah bisa dikoreksi oleh teman-teman ya. Nah, itu di urutan kelima ya, ada Butterfly Impartial XS. Ternyata walaupun bintik ini berapa persen gitu saya lupa lagi, banyak dipakai oleh para pemain di sisi forehand. Nah, itu ya yang kelima. Yang keempat ada seri Tenergy. Di sini seri Tenergy-nya adalah Tenergy 05 hard. Yang hardnya ya, bukan Tenergy 05-nya, tapi ini versi hardnya. Nah, ini di urutan keempat banyak dipakai oleh para pemain di sisi forehand. Yang saya tahu Tenergy 05 hard ini sedikit lebih unggul ya dari Tenergy 05 di sisi speednya. Mengacu ke Revspin, untuk speed Tenergy 05 hard ini speednya di 9.3. Kemudian untuk spinnya 9.4 dan untuk kontrolnya 8.4. Memang kontrolnya secara angka ini ya di bawah karet Tenergy yang lain gitu ya, Tenergy 05. Karena biasanya karet dengan speed yang kalau karetnya itu hard, biasanya speednya itu memang kencang tapi kontrolnya agak sedikit itu ya. Berbeda dengan yang di bawahnya gitu, yang medium atau yang bukan hard lah ya. Nah, itu di Revspin ya, speednya 9.3, spinnya 9.4, kontrolnya 8.4. Itu secara angka ya, tapi bagaimana feel-nya ya teman-teman sendiri ya, yang bisa merasakan bagaimana
feel dari Tenergy 05Hz. Nah, itu di urutan yang keempat ada Tenergy 05Hz, karet dari butterfly yang banyak dipakai di sisi forehand. Selanjutnya, yang ketiga ada Dignix. Kita tahu ya, Dignix ini sultannya, karet sultannya dari butterfly ya. Harganya tidak main-main ya, 1 juta sekian ya. Nah, untuk yang posisi ketiga ini ada Dignix 80. Dignix 80 ini di situs rep spin, speednya itu 9.4, spinnya itu 9.3, kontrolnya 9.0. Jadi walaupun speed dan spinnya ini imbang lah ya, 9.4 dan 9.3, ini kontrolnya tetap baik 9.0. Jadi bagi teman-teman yang baru belajar atau sudah intermediate pun mungkin tidak akan kesulitan menggunakan Dignix 80 karena kontrolnya di sini secara angka bagus gitu ya. Soalnya biasanya kalau karet itu speednya kencang, kalau orang yang baru belajar itu dikontrolnya mereka agak kedodoran gitu. Jadi biasanya bola itu kalau nggak nyangkut ya out gitu. Tapi kalau lihat dari angkanya ini Dignix 80 kontrolnya bagus gitu. Mungkin nyaman gitu ya. Ya, teman-teman yang pakai Dignix 80 bisa komentar ya. Kalau saya sendiri belum pernah sih gitu. Belum pernah pakai ya, belum pernah nyoba juga. Nah, itu di posisi ketiga ada Dignix 80, karet yang banyak dipakai di sisi forehand oleh para pemain profesional ya, berdasarkan tadi sumber yang tadi ya. Oke, posisi kedua ada Dignix juga, masih seri Dignix. Ini ada Dignix 9C. Saya sendiri pakai Dignix 9C ya. Jadi Dignix 9C ini berbeda dengan Dignix yang lain. Teman saya ada yang pakai Dignix 80, jadi karetnya itu tidak selengket Dignix 9C gitu ya, tidak selengket Dignix 9C. Kalau Dignix 9C ini karena saya punya ya, harus saya pakai. Jadi kalau pakai apa itu namanya, kertas bukan kertas, plastik itu ya, kelihatan nempel gitu. Jadi nempel, ditempel, dibersihkan, jadi ditempel si plastiknya itu kelihatan nempel gitu. Karena memang di situs rep spin ya, jadi si Dignix 9C ini medium tacky gitu, disebutnya medium tacky. Jadi si plastik itu kalau ditempel itu nempel gitu, beda dengan karet grippy gitu, walaupun walaupun ditempelkan tidak lengket gitu, tidak menempel dengan top sheetnya gitu. Nah, Dignix 9C ini dari sisi speed di rep spin ya, kalah dari Dignix 80. Untuk speednya di sini speednya cuma 8.7. Tapi untuk spinnya di sini putarannya ya lebih unggul dari Dignix 80. Kontrolnya pun di sini di rep spin ya 9.1, untuk spinnya tadi 95, untuk kontrolnya 9.1. Memang yang saya pakai Dignix 9C ini apa ya? Kontrolnya enak gitu. Untuk menahan blok itu enak gitu. Untuk spinnya apalagi jelas ya. Jadi kalau di rep spin itu 9.5 poinnya. Jadi sebanding lah, saya juga merasakan ya. Tapi tentu harus didukung oleh blade yang blade yang sesuai lah ya. Nah, walaupun di sini speednya itu 8.7 dari lebih rendah dari Dignix yang lain, tapi menurut saya ini speednya oke lah, cukup ya. Nah, itu ya, itu di posisi kedua ada Dignix 9C. Dignix 9C ini yang saya tahu dipakai oleh T-Mobile kalau tidak salah. Ya, T-Mobile ya, dan Opcarop. Nah, ini yang memakai Dignix 9C. Ada yang memakainya di sisi forehand, ada juga yang memakainya di sisi backhand. Itu tergantung dengan gaya permainannya masing-masing. Oke. Di urutan yang pertama ada Dignix 05. Ternyata karet dari butterfly yang banyak dipakai oleh para pemain di sisi forehand itu ada Dignix 05. Oh ya teman-teman, Dignix ini teknologinya berbeda dengan Tenergy ya. Tenergy populer juga. Tenergy ini ya harganya lebih bersahabat daripada Dignix. Untuk Tenergy itu yang saya tahu sponsnya itu teknologinya spring spong ya. Kalau Dignix ini
Spring Sponge X ya. Lantas bagaimana Dignic 05 ini spesifikasinya di rev spin? Ini speednya 9.1 ya, unggul di atas Dignic 09C. Kemudian untuk spinnya di bawah 1 poin. Kalau tadi Dignic 9C itu 9.5, ini spinnya 9.4. Dan untuk kontrolnya 8.8. Jadi yang saya ketahui Dignic 05 ini, walaupun saya belum pernah pakai ya, yang saya ketahui saya cari-cari info ya, Dignic 05 ini lebih kencang daripada Dignic 9C. Karena di sini juga speednya kan 9.1, unggul tadi di atas Dignic 9C. Ini bukan tipe teki ya. Kalau tadi Dignic 9C medium teki, kalau Dignic 05 ini bukan tipe yang teki. Nah, itu dia teman-teman ya, 5 karet dari butterfly yang banyak dipakai pemain di sisi forehand. Semoga video ini bermanfaat, dan juga semoga video ini bisa menjadi rujukan bagi teman-teman yang saat ini sedang bingung menentukan karet yang cocok untuk di sisi forehand, terutama bagi mereka yang ingin memakai karet dari butterfly. Demikian teman-teman, like videonya kalau suka ya, jangan lupa share juga, jangan lupa subscribe. Terima kasih atas perhatiannya, kita berjumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.